Oke, kita masuk sedikit ke teori dari termodinamika. Ya. Ini tentang mesin ya, ini khusus untuk mesin. Setiap orang yang mau pakai mesin, ya minimal ini perhatikanlah ya, kan gitu. Yang pertama kita ngomong tentang usaha. Usaha kita tahu W sama dengan F kali S. Kalau F-nya sama, karena kita membuat mesin yang sama, jadi berapa banyak perubahan W ini sangat tergantung dari perubahan jaraknya S. Contoh di dalam sebuah tabung. Ini ada gitu. Kalau ini ada api meledak itu, cukup tenaga, melewati U-nya sudah, berarti ini akan didorong ke atas. Berarti ini ada sebuah F, gaya mendorong penutup ini ke atas. Piston kita ngomong. Jalannya ini kita ngomong S. Jadi berapa yang dilakukan oleh usaha dalam ini? Berarti F dikalikan banyaknya perubahan S. Jadi ini saya tulis D. Nah, kita ubah. Karena di sini adalah kita ngomong tentang tekanan, ada ngomong tentang volume, ya kan? Yang ideal kan PV nRT. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Dalam fisika tentang gas dan usaha dan mesin, ya kita ubah. F itu apa ya? F itu apa ya? Hah? Ada yang kamu bisa ubah di sini? Oke. Apa hubungan S dengan P? P sama dengan? Oke. Ada kita mau hubungan situ. Berarti F apa? PA ya. Kalau ini apa namanya? Volume kan? Jadi kalau untuk mencari sebuah ini, berarti saya bikin. Berarti ini baru jadi W sama dengan integral P dV. Itu matematikanya. Itu matematikanya. Ya, usaha yang dilakukan oleh konsep termodinamika paling dasarnya adalah seperti ini. Oke, dalam termodinamika oleh mereka, ya, ada 3 proses usaha. Kondisinya ya, kondisi untuk usaha itu dalam mesin itu ada 3. Yang satu yang paling kita kenal isotermal. Yang kedua kita ngomong apa? Isobarik ya. Ada yang masih ingat nggak cara awalnya? Itu isotop, isobat, isoton. Teko. Ya, teko batik. Teko batik. Thermal. Hanya kolik dulu ya, kolik ya.
baru 3 isobalik ya. Yang paling susah adalah yang mati. Oh, adiabatik ya. Tok banget. Nah, ini harusnya di sini dulu ya. Cara ingatnya kita ngomong thermal dari suhu, balik berarti tekanan. Bar. Jam tangan gua ada kan? Ya sekarang mesti ngomong 2 bar untuk nyelam tuh, 1 bar. Nah, dia ada, kalau ini berarti tentang T-nya itu adalah konstan. Ini berarti tentang volume, ini berarti tentang P. Kalau ini tentang Q-nya tidak ada, kalornya tidak diberikan. Kalau saya gambar ini isothermal, karena gambar kita ini adalah antara P dan V. Kalau saya anggap ini P dan ini V, isothermal. Nah ini yang ininya sama terus nih. Nah, terpaksa gambarnya cuma gini. Ini adalah grafik T. Jadi kalau mau mencari usaha di sini, nah kita cari luas yang ini. Itu grafiknya ya, setelah mereka cek, grafiknya seperti itu. Jadi dari praktek ya, ini bukan teori ya, kalau ya, ini bukan teori ya. Kayak kamu menemukan praktek di data gitu ya. Praktek data. Kalau ISO kolik berarti volumenya. Volume berarti nggak berubah. Volumenya misalnya sini sama terus. Ini volume ya, ini P. Nah, mungkin P-nya berubah lah dari P1 jadi P2 gitu. Begini. Nah. Tapi volumenya sama, stabil. Berarti usahanya 0. Karena kalau untuk mencari ini, kalau sini ada P, sini ada V, saya anggap P-nya tetap gitu. Nah, ini baru usaha dari sini. Volumenya berubah gitu. Dari volume yang ini, volume P1, P2. Kalau karena ada perbedaan volume, berarti ada usaha. Nah, ini terjadi pada di sini isobalik yang seperti ini. P-nya sama, 1 aja. Tapi volumenya ada V1 sampai V2. Nah, luas yang di bawah ini yang kita ngomong usaha. Sedangkan adiabatik, ini spesial. Ya, adiabatik itu gambarnya begini adiabatik. 2 buah isothermal. Ya, 2 buah isothermal. Ini yang P1, ini P2. Jadi ini P1-nya, ini P2-nya. Karena nggak ada kalor, otomatis T-nya akan sama. Tapi karena ada perubahan volume, nah dari T1, T2-nya turun. Gitu. Contoh misalnya gini, gampang. Adiabatik kayak gini lah. Kalau misalnya kita nih di sini ya, seperti ini. Misalnya ruangan kita gini nih, kita nggak usah pakai AC ruangan ini. Lama-lama dia akan panas bukan? Coba kalau misalnya setelah saat yang panas itu mendadak ruangan ini kita jebol dinding ini, jadi dingin kan? Ngerti ya? Jebol dinding ini, otomatis akan lebih dingin karena volumenya lebih gede, dia jadi dingin gitu. Ngerti ya? Nah, makanya terjadi pada saat ini T1-nya panas, T2-nya turun. Jadi kondisi kedua jadi turun. Nah, ini yang dari sini dia pindah ke sini. Nah, ini yang kita mau cari. Dia beda dengan ini. Ini adiabatik.
Jadi kalau nggak ngerti matematika, ini akan ada kesulitan. Nah, hari ini saya akan ngomong yang ini, terus balik lagi yang kemarin. Contoh yang saya ngomong tentang apa yang liquid-liquid itu yang nggak fluida dinamis, kita lihat masih ingat. Karena memang harus seperti itu belajarnya. Oke, yang mudah di sini adalah, nah, bagaimana dengan rumus yang isotermal tentang perbandingan PV NRT? PV, dia kan begini kan, PV per T selalu konstan gitu ya. Jadi untuk isotermal karena T-nya itu selalu sama, jadi T-nya itu dicoret aja gitu. Jadi muncullah P1 kali V1 sama dengan P2 V2. Untuk isotermal hubungan tekanan dan volumenya itu seperti itu, kondisi perubahannya seperti itu. Nah, kalau usahanya tadi kita ngomong P dV ya, benar. Nah, untuk usahanya ini sangat tergantung pada tekanan ini. Ya, perubahan volume dan tekanan. Oke. Berarti saya ubah karena kita mau usaha ya. Berarti integral dari sangkap V1 ini V2. P itu apa? P kalau kita ganti ini P berarti C per V, benar? Betul. Benar ya? Hah? C-nya bahkan saya pindah keluar aja nanti ya. Jadi seper V dV. Nah, untuk integral seperti ini ada ln. Kalau seperti ini ln. Jadi ini kita ngomong ln log natural V. Ini kali C ya. Nanti C terserah ya. V2 V1. C itu apa? PV ya. C kan kalau mau kembalikan C kan PV gitu. Jadi kalau kita ngomong tadi, kalau nggak mau diubah dulu boleh, berarti ln V2 kurang V1. Ini sebetulnya bagi ya. Log ini log ya. Soalnya kan artinya nah, kalau log ini jadi apa? Kurang, jadi bagi ya. Nah, berarti ini C ln V2 V1. Jadi usaha yang dilakukannya adalah ini. C apa Pak? Ya, kamu tinggal gantilah. C itu apa? PV. Nah, bisa juga kamu ganti apa kalau PV? Macam-macam ya. Oke. Karena ini ada hubungannya dengan vektor kan, V nya kita mau pakai V apa gitu. Jadi kita nggak bisa, ini harus pakai yang konstanta. Karena sih ada V ya. Kalau ini kan ada, berarti ini kita tidak bisa pakai berarti V. Jadi kita pakai C yang NRT. Kalau pakai C yang PV gitu, nah ini mau V yang apa? Karena kan harus perubahan dari ini ke sini kan. Jadi NRT dalam kurung ln V2 per V1. Nah, ini usaha dilakukan oleh isotermal. Dan ini makanya dibikin program-program untuk mengenal mesin ini, mesin efektif bagaimana. Misalnya ya, tanpa menggunakan peredam. Tolong dengar ya,
tanpa menggunakan peredam, dua mesin berjalan. Mungkin dia masih kasar ya, jalan. Satu bunyinya itu, satu bunyinya hampir tak kedengaran. Kira-kira mana yang bagus? Tuh. Yang hampir tidak kedengaran. Yang hampir tidak kedengaran. Kenapa? Karena energinya tuh gak terbuang untuk data konversi lebih banyak ke energi suara gitu. Ya. Tepatnya yang mesin yang ada bunyi pertama itu artinya ada hentakan. Berarti kalau hentakan energi yang dihasilkan mesin sudah ada perubahan kayak jadi suara. Ada hentakan berarti ada gesekan. Ada gesekan berarti ada panas. Jadi kan, berarti dua hilang, panas hilang, untuk suara hilang. Jadi energi yang dihasilkan akan tidak optimal untuk melakukan usaha. Oh yang berarti mesinnya bagus. Jadi dengan ngerti begini, mereka membuat program untuk hanya mendeteksi suara-suara. Program. Nah ini yang Indonesia tidak punya. Makanya saya ngomong, kalau kalian belajar, harusnya Indonesia punya kemampuan. Kita banyak kok orang-orang hebat kayak kalian. Tapi mengapa tidak tercapai? Karena nggak tahu arti dari belajar. Untuk apa saya belajar? Apakah saya masuk kimia sudah oke? Apakah saya masuk elektro sudah oke gitu? Nah ini harus ditanya ke diri kalian sendiri. Saat kalian kuliah konsentrasi ke materi yang bertanya, berpikir, saya udah ngomong usia yang paling produktif kalian adalah di usia 21, 20, 22. Nah itu usia yang otak kalian mencapai, saya ngomong IQ tertinggi ya. Einstein dan lainnya itu dia itu mencapai satu titik kesadaran itu memang di usia seperti itu. Titik di mana kita banyak bertanya, ingin mengetahui yang kita belajar ini untuk apa. Saya berharap di antara kalian itu ada yang menjadi orang-orang gede dalam sains. Ya, sudah ada 4 orang dari kelas ini. Kalau cewek rata-rata hanya ini ya. Jadi saya angkat yang cowok. Bukan saya menggunakan cewek, tapi yang cewek cuma ada Erika kan di sini. Erika udah pasti lah ya, nggak mungkin jadi saintis lagi. Gitu. Yang pertama Charlios, kedua si Dodi, ketiga si Niko, keempat si siapa? Matthew. Kalau kamu lihat dari yang siapa? Mikio lebih ke bisnis. Jadi paling 4 orang. 4 orang. Apakah mereka akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi? Saya nggak tahu. Untuk Dodi saya rasa sudah kecil kemungkinan karena dia bukan di negeri. Ya mungkin setelah selesai dia langsung kerja. Saya bagusnya dia mikir yang lebih karena dia juga nggak dapat ilmu seperti ini lebih dalam gitu ya dibandingkan kalian. Dulu saya tidak mengerti yang begini. Nah, di sini kita ngomong usaha, selalu ada P-nya di sini. P ini yang menyebabkan perubahan volume. Jadi dibikin program untuk menjadi suara sampai suaranya kayak hampir tidak kedengaran pun mereka sambungkan sensor-sensor ke mesin. Pada saat ada suara mesin itu langsung dimasuk, dicolokin aja gitu ya. Lihat di monitor laptop mereka tahu mesinnya ada masalah di mana. Kayak mesin F1 ya. Itu mereka udah tahu. Nggak perlu periksa, langsung colok aja. Oke, ada masalah di tolong. Ini ada masalah juga. Langsung ini. Itulah ilmu digunakan untuk memutakhirkan sesuatu yang sudah ada. Tadi saya akan bagikan kalian video. Ya, saya nggak tahu ada yang nonton tidak. Yang belum nonton videonya kalau coba dengar sebentar aja videonya di TikTok. Saya udah bagi ke 11 dan 12. Sudah, kamu udah nonton ya?
Yang udah nonton nggak apa-apa, nanti saya ngomong aja. Yang belum nonton coba lihat di awal-awalnya aja, ngomong sampai dia diajak untuk korupsi gitu. Coba kalian lihat. Nah, aku sudah lihat ya. Udah cukup lah. Jadi pribadi itu penting. Saya selalu berharap Indonesia ada hari baiknya. Mungkin Agung mungkin setuju lah, ya kan? Betapa bobroknya Indonesia ya. Gila, itu gila, tingkatnya udah gila. Pendidikan gitu. Jangan pendidikan yang memalaskan atau sejak awal sudah mengajar berbohong. Yang dari kemarin saya ngomong apa? Tolong didengar sebentar ya. Sudah ya? Oke? Sudah kan? Oke, kita kembali ke sini. Saya ingatkan kalian kalau hidup di dunia ini mungkin akan lebih berarti kalau kalian bisa memperbaiki sesuatu yang rusak. Indonesia ini memang sudah rusak sejak 20 atau 15 tahun. Saya rasa tahun 2008 lah yang mulainya ya. Belum 2008 belum. 2012 lah ya, 2012 saya menurut saya. Oke, di mana ada yang namanya KKM waktu itu diterapkan. Jadi KKM nilai yang paling rendah itu menjadi awal mulanya kita belajar berbohong. Kalau zaman Pak Rian, yang namanya nilai itu hanya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu nilai. Kalau misalnya nilai matematika itu hasil ujian kelamatan dapat 5, berarti kamu dianggap merah 1 karena 6 itu tidak merah. 6 itu minimal. Ada yang langsung dapat 4. Kalau 2 itu kalau misalnya sudah pelajaran semuanya kamu 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, terus mendadak matematika 4. Enggak apa-apa, kamu tetap naik kelas. Ngerti kan? Jujur, namanya jujur. Nah, sejak 2012 mulailah kurikulum K 2013 di mana ada KKM-nya. Dan KKM ini memaksa sejak awal guru dan siswa sudah diajarkan untuk berbohong. Sesuatu yang awali dengan berbohong memang bagus ya, gitu. Matematikanya sudah jelas-jelas dia tuh enggak ulangannya dapat 40, 20, 30, ujian pun dapat 30, 40. Saya ngomong begini, saya berharap anak-anak kayak saya lah, Jason ya, Carlos, Elsa, Jason, Nadia, coba dengar, ini bukan omelan. Saya berharap kalian memperbaiki gitu. Kalau misalnya ada sekolah yang kalian dirikan atau apa, cobalah sedikit nantang gitu. Saya pernah bertanya dengan Matra Wira, kenapa tidak mau jujur saja? Jawaban dari mereka adalah, kasihan siswa kita, sekolah lain lulusin anaknya semua dengan nilai yang
lolos KKN. Kalau kita tidak lolos KKN, bagaimana? Kasihan nanti dia bawa ijazah mereka dilihat dilihat oleh PT, misalnya SMA dia lamar, kan biasa harus ada ijazah kan? Kasihan Pak, nanti dia nilainya rendah-rendah Pak. Saya lebih nggak logis lagi, tapi saya nggak bisa bicara. Bagi saya jawaban ini betul-betul, maaf ya, setan. Berarti, bukankah sebaliknya bahwa kalau kita misalnya lulusan materiawira, nilainya itu asli punya. Ngerti kan? Kalau dapat 60 ya 60, kalau bisa total dapat 40 ya 46 lah, tulis aslinya aja. Bukankah itu akan membuat PT merasa, oh ini memang nilai asli mereka sesuai nih, tanpa ditambah-tambah. Ditulis kan di ijazah itu, betul kan? Boleh kan? Berarti anak ini memang gitu, jujur gitu. Kita juga jujur gitu. Apakah jujur itu tidak dihargai orang? Katanya bagus jadi orang jujur, tapi mengapa tindakannya terbalik? Alasan kedua, menurut saya loh ya, mungkin biar anak-anak itu, kalau misalnya kita kasih nilai rendah-rendah, nanti orang tua nggak suka, nggak ada yang mau sekolahkan ke materiawira. Kira-kira gitu. Ini namanya perjuangan kan. Jadi dilema gitu, udah tercipta. Memang susah melawan sistem. Jadi siapa yang salah begitu? Pemerintah. Lahirlah moral yang bejat-bejat seperti yang kalian di YouTube itu, yang TikTok saya sharekan. Gitu. Karena sejak awal sudah berbohong gitu loh, tidak mengajarkan tentang kebaikan. Sejak awal memang di sekolah ngomong, kamu jujur, harus berani melakukan pendapat. Setelah melakukan pendapat, malah kamu kena hukum. Bilang jujur, tapi dari nilainya sudah nggak jujur, gimana? Nah ini memang dari pendidikan kita yang bermasalah. Oke. Nah yang gampangnya ini yang isopolik punyanya isobarik ya. Jadi kalau isopolik usahanya nggak ada usaha. Isobarik gampang kayak tadi. Saya ganti. Isopolik, apa yang terjadi isopolik? Pertama, isopolik tadi volumenya sama. PT adalah konstan, berarti ya P1 sama dengan P2. Pak, artinya Pak, kalau dari soal kamu akan dikasih tahu gitu. Suatu mesin sedang melakukan usaha isopolik, ya kan? Misalnya soal ini, suatu mesin ya, usaha isopolik. Ya. Saat P1 atm suhunya 300 Kelvin. Ya. Berapa P-nya ya, saat P2-nya menjadi 3 atm? Nanti kamu pakai ini. Baik, kamu kok isopolik pakai gini. Gitu aja. Ini dasar untuk mesin ya. Ya, makanya ini. Oke, hapus saja ya. Itu artinya yang ini. Nah, bagaimana usaha? Usahanya nol lah. Kenapa Pak? W sama dengan PdV. Perubahan volumenya nol, tidak ada perubahan. Berarti W-nya nol. Perubahan volumenya nol, nggak ada. Ya, itu aja tuh isopolik. Nah, kalau isobarik gampang. Oke. Isobarik gampang, gambarnya cuma gitu. Jadi P
Ini V1, ini V2. Berarti usahanya oke. Ini dulu ya. Gas idealnya, gas idealnya apa dulu? Berarti P-nya sama. Berarti V per T itu konstan. Artinya karena P-nya kan nggak perlu dicoret ya, kiri kanan dicoret ya. Karena P-nya sama, kan harusnya gini ya, harusnya gini ya. Oke, berarti P1, V1 misalnya ya, biar kalian ngerti sama dengan P2, V2, T2. Nah, P-nya kan sama kan, karena konstan kan. Berarti boleh coret dong. Makanya hanya muncul gini aja. Nah, gitu aja deh. Pak, usahanya gimana Pak? Nggak usah pakai integral. Tinggal P dikali V2 kurang V1. Udah, gitu aja. Ini kurang ini. Kan kayak matematika kan? Mencari luas terus dipanjang. Ya. Jadi apa? Mencari luas terus dipanjang. Pertanyaannya gampang kok. Kalau misalnya apa gunanya Pak? Kalau lu nggak ngerti ini, gimana kamu bisa mendeteksi dari suara kamu ubah? Gitu. Kamu ubah ke sebuah grafik. Harusnya kalau normal misalnya grafiknya seperti ini. Saat tekatannya misalnya 4 gitu. Harusnya grafiknya seperti ini. Setelah kamu dengan suaranya kamu terangkat dalam bentuk ini, harusnya ternyata di sininya cuma di sini gitu. Nggak sampai 4, cuma dapat 3 aja gitu. Berarti di tabungmu ada yang bocor. Berarti mesinnya ada yang bocor, ada klep ya. Enggak, atau desain mesinnya salah. Karena P-nya cuma di sini dapatnya gitu. Dengan kata lain berarti harusnya tenaga saya dapatnya 3 horsepower. Setelah saya cek suaranya bukan 3 horsepower gitu, ngerti kan? Oke. Bagaimana suara yang 3 horsepower yang terbaik? Mungkin itu 3 horsepower. Tapi yang kemudian dapat berarti tenaga kurang kan? Gitu. Harusnya berarti dia kurang. Ternyata ini nggak dapat. Usahanya berarti di sini ya. Setelah didetek suaranya, ternyata suara yang seperti ini itu di sini ya, cuma 3. Kan? Mengapa cuma 3? Jangan-jangan tabungnya itu mesin kita rancangnya salah nih. Ada saluran yang tekanannya lagi, ada yang lagi gitu, ada yang bocor gitu. Nah ini logika-logika yang dipakai. Kalau nggak ngerti ini ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lah. Mau apa lagi? Lu ini nggak ngerti gitu. Pak mau jadi mesin, lu hanya bisa tiru mesin lah. Mengapa orang-orang Cina itu ngambil karena sesuatu negara curi tentang teknologi orang lain? Karena kalau mau desain kan lama kan gitu. Indonesia jangan macam-macam. Indonesia ya ngomongnya. Mesin motor aja harus beli dari Cina, nggak bisa bikin sendiri. Lu bayangin impor dari Cina. Oke, gampang lah. Tahu gigi yang saya ngomong, yang gigi yang ditanam itu, tanam gigi tahu? Gigi kalau kamu tercopot kan ada tanamnya, kan bisa ada yang tanam gigi baru punya, ngerti nggak? Di kita kan banyak tuh. Gigi 1 biji, Indonesia nggak ada, itu diimpor dari Jepang, impor dari Korea, mereka bikin. Indonesia nggak ada yang bikin tuh. Kenapa? Pertanyaannya kenapa gitu loh? Masa bikin gigi palsu aja yang kualitas nggak bisa gitu? Giginya loh ya. Di Indonesia hanya mengimpor gigi 1 bijinya, nanti penyatuannya dia oleh dokter giginya. Kenapa? Karena teknik kimia kita, teknik lainnya tidak berkembang. Itu aja. Saya itu sedih banget ya Indonesia. Apa? Memang kita negara yang tidak menghormati teknologi. Memang Indonesia ini terhormat teknologi ini. Yang Pak Habibie lah yang zaman dulu yang sangat menghormati teknologi, zaman Soeharto. Sangat menghormati. Sampai Pak Habibie ngomong apa? Orang B.J. Habibie ngomong apa? You're not PhD, no value for me. Cuma gila. Kamu nggak profesor ya? Nggak nilai ya saya. Yuk pergi. Baru kamu dihargai kalau kamu adalah PhD atau doktor. Itu kata apa? Habibie, lu cari tadi buku-buku yang ngomong gitu.
kita ini, itulah yang ngerti permasalahan secara total. Daya pikirnya beda. Tidak korup, saya ngomong gitulah, tidak korup ya. Dia hanya mikirnya gimana memecahkan masalah untuk kepentingan bersama. Toh dia sudah dapat terpenuhi ya, itu waktunya untuk penelitian dan berpikir. Anaknya dipulangkan tinggi-tinggi karena uangnya sudah ada, nggak perlu sampai kayak triliun-triliunan gitu loh. Ini nggak ada korupsi gitu, enak gitu. Cek yang ini, usaha adiabatik ini yang paling susah. Ya, ini yang paling susah, adiabatik. Adiabatik, wah saya sendiri aja. Adiabatik harus saya awalnya itu dari ini tidak ada asalnya ya adiabatik. Oke, adiabatik mirip dengan isotermal T1 T2. Berarti dia konsepnya adalah T-nya sama. Tapi karena ada dua, kalau sana kan PV ya, kalau situ tadi apa PV ya? PV1 sama P2 P2 benar nggak? Gitu kan? Kalau di sini, nah ada ininya, adalah konstan. Ini dia. Ini nilai didapat dari kapasitas kalor jenis tekanan tetap per kalor jenis pada volume tetap. Untuk gas ya, beda-beda. Biasanya ini 1,44 untuk yang mono, yang standar 1,44. Kalau misalnya Pak, kalau dihubungkan dengan T Pak, nah ini bisa dengan T. Ini ada dua, ini yang pertama, yang kedua antara V dan T. Berarti ini kamu ubah ini P itu apa? P itu apa? Hah? Halo? Coba ubah hubungan antara V dan T. Coba lihat, ada yang tahu nggak? Jadi ini yang awalnya langsung dari buku karena saya tahu asalnya ini dari praktek mereka ya. Dari praktek mereka, jadi saya tidak tahu asalnya dari mana. Hubungan T dan V sekarang. Kalau ini kan P dan V, T dan V bagaimana? Dia ada kurang satu ini. Kalau mau ganti tentu PV NRT gitu ya, enggak? Ini berarti kan ini saya mau PV NRT, berarti gimana? Berarti NRT per V gitu ya, ya. Anggaplah V1 T1 gitu, anggaplah gitu. Ya. Dengan begini. Berarti kan ini saya gabungin gitu, benar? Jangan pegang. Oh, ada V lah. Ini kan C ya, benar? Berarti ini kan V-nya dari gini, benar? Benar. Makanya ini. Ya. Suhunya tetap. Berarti saya coba ininya karena yang sebelah sini sama. Saya mau tanya suhunya ya. Suhunya berubah ya. Sorry, suhunya berubah ya. T1 T2. Kayak gitu. Berarti NR-nya boleh dicoret. Jadi ini dapatlah seperti ini. Konstan. Atau kalau saya tulis, boleh saya tulis seperti ini. Dia ada dua. Enggak, dia ada perubahan suhu loh. Dia ada perubahan suhu. Kalau ini nggak ada perubahan suhu. Suhunya T ada satu garis.
Oke, saya tanya. Ini misalnya isotermal. Ini kan dari praktek ya, ini kan dari praktek. Ngerti nggak maksudnya apa? Oke. T-nya tetap. Artinya, misalnya saya bikin percobaan. Suhunya di, biasanya orang begini kan, tabel hubungan PV pada suhu 50 derajat Kelvin, gitu, ngerti ya? Nah, kalau di grafik kita tulisnya ini 50 Kelvin gitu. Nah, maksudnya ini tuh garis murni yang 150. Bisa jadi misalnya di percobaan lain garisnya begini. Nah, ini pada saat ini saat T-nya ini saya anggap 300 lah ya, 300 Kelvin. Saya anggap ini 100 Kelvin di bawah, suhunya di bawah, agak dingin. Jadi artinya ini tetap, maksudnya ini saya coba tabelnya saya bikin pada saat suhu mesin 100 Kelvin dan ini suhu 300 Kelvin. Nah, kita ngomong ininya tetap ya. Dan kalau nggak mau ya udah bikin gini aja pakai tabel. Tabel suhu pada saat 300 Kelvin. Berarti gambarnya gini gitu. Berarti ya? Berarti kan? Jangan nggak ngerti apa ini kok Pak Andi pernah kayak gitu. Nah kalau nggak ngerti berarti saya bikin gini. Tabel PV pada suhu 300 Kelvin. Kalau ini, kalau saya nggak mau tulis begini, nah aku boleh tulis tabel PV pada suhu 100 Kelvin. Gitu dulu. Dalam matematika ini langsung ditulis ini apa? 300 Kelvin. Gitu. Oke ya, ini jangan sampai grafik pun nggak ngerti baca. Oke, yang ini, nah artinya sini ada dua suhu. Pada saat percobaan ini, saya awali dengan suhu 300, tapi setelah proses, karena tidak ada energi yang saya tambahkan, kondisi kedua, T1-nya itu turun gitu. Pak, kalau kenapa Pak ini bisa konstan Pak 300? Karena ada power yang dikasih terus. Digas terus gitu, ngerti nggak? Ada dikasih power, ini ada ininya. Makanya suhunya bisa konstan kan? Kita kasih kayu itu bisa bakar, kan gitu. Nah kalau ini tidak, nggak dikasih kayu. Pertama dikasih kayu, langsung kayunya habis, habis. Makanya T2-nya pasti turun gitu. Ini terjadi pada mesin-mesin dingin ya. Logika untuk mesin pendingin gitu. Siklus dari mesinnya gitu, cara kerjanya. Nah, berarti yang ini, tolong ya, ini harus dihafal gitu. Kalau ininya kan PV DRT ya, jadi dapat seperti itu. Makanya ininya ada jadi kurang, ngerti ya? Karena V ini di per V1 kan ditulis gini ya, gitu kan? Pangkatnya kurang, gitu kan? Jadi misalnya gini lah, kalau saya mengajar ini hanya seperti guru kalian, lu mungkin masanya tak ada guna. Betul? Betul nggak? Kalau saya hanya ngomong, kok nggak ada persoalan yang saya kasih tahu untuk apa ini, saya rasa mungkin kalian nggak ngerti ini ada gunanya gitu. Hanya sebatas teori kan. Nah ini jadi masalah. Pertanyaan harusnya gimana Pak? Guru-guru harus banyaklah melihat YouTube, di Google di search lah, ini apa artinya gitu. Kan informasi lengkap, tapi mereka nggak lakukan. Nah ini yang masalah itu. Terlalu banyak administrasi dulu. Ya, kan
guru juga ada yang malas kan. Terus setelah itu nanti sekarang ada guru penggerak, sama semua seneng banget gitu. Yang saya jadi pikir gini loh, mengapa harus dihabiskan biaya guru penggerak? Mengapa misalnya kan ada pendidikan guru kan, betul kan? Dulu kita ngomong IKIP. IKIP itu pendidikan untuk keguruan, pendidikan. Apa? II itu apa? Institut Keguruan, apa, ilmu keguruan atau gini lah, pokoknya untuk guru gitu. Ada guru olahraga, ada guru fisika dan lainnya. Mengapa di IKIP kurikulumnya tidak dibikin yang sudah memaksa calon guru itu untuk aktif di internet gitu? Mengapa kan itu? Mengapa dibikin program lagi guru penggerak dan mengatakan itu banyak biaya? Berapa ya? Berapa triliun? Lebih baik kalau menurut saya triliun-triliunan itu diberikan alat untuk swasta dan negeri gitu, untuk praktek. Satu provinsi atau kota ada ahlinya yang dari lulusan mesin misalnya, mesin dari ITB, ngerti kan? Pak, ada yang berhubungan ini masuk ke lab, pada SMA nih kasih tahu ini loh, adiabatik itu maksudnya ini loh mesinnya nih. Kalau satu tabungnya ini nggak ada proses adiabatik, prosesnya aku sumbat, apa yang terjadi? Gitu loh harusnya. Belajar dari mesin. Jadi setiap kota itu ada guru yang ahli, lulusan ITB yang ngerti mesin gitu loh. Kasihlah gajinya tinggi kan? Berapa? 20 juta aku kasih ke dokter. Lebih bagus dokter begitu untuk menyemangati atau memperbaiki atau menyembuhkan siswa-siswa yang nggak ngerti tentang pendidikan. Akan lebih baik 20 juta kasih, sehingga nanti siswa-siswa yang nggak ngerti disembuhkan jadi ngerti gitu loh. Lebih berguna untuk bangsa gitu. Saya nggak tahu nih Indonesia tuh goblok atau apa gitu. Mudah kok. Karena mereka nggak punya jiwa guru gitu. Pemimpin kita nggak punya jiwa guru gitu. Padahal guru itu ada yang paling penting. Guru misalnya yang standar-standar biarin aja, kan nggak boleh dong potong ciki orang kan. Sediakan guru, jangan guru penggerak kayak kambing. Tahu apa sih? Coba ada guru penggerak SMA ada, aku tanya dia apa? Saya mau lihat dia tahu nggak? Gitu. Kalau kimia oke. Kimia bagaimana juga harus praktek dong. Usaha. Kita ngomong usaha apa? Ini ya. Ini harus ngerti nih, anak kelas 11. Oke. Berarti P itu apa? Betul. Nah, volumenya ada kan? Nah, ini saya paling pusing, bantu saya. C-nya keluar dulu ya, nanti baru kita ubah. Ini jadi apa ya? Berarti jadi V ini ya. DV. Jadi hasilnya apa begini? C apa ya? Nah, 1 tambah min gini, gitu ya, udah. V ini tambah 1, betul ya? Tentu ini dari V1 sampai V2. V2, V1. Betul kan? Ada yang salah? Oke, saya nggak mau pakai angka dulu ya. Saya nggak mau pakai angka dulu ya. Saya nggak mau pakai angka dulu. Tadi saya selesaikan ini dulu. Ini selesaikan dulu ini. Nggak, yang harus V kan? Oke. Gimana caranya ya? Saya agak bingung. Masuk sini, ya kan? Betul ya? Betul. Berarti seper 1 kurang ini V2 gitu, betul ya? Gitu,
saya tidak begitu ini. Apa ya? C dulu lah, C dulu. Kalau pada C nanti bahaya nih. C itu apa? PV ya. Aku masukkan lagi, C itu adalah PV ini, oke? Oke, berarti saya bikin gini aja dulu ya. Oke. C itu kan ini kan? Ini. Konstanta. Oke, kalau ini saya kalikan dulu artinya apa nih? PV ini kali kan ini? Kali V. Betul? Betul ya? Betul, gitu ya? Per 1 kurang C. Berarti ini hilang ya? Betul. Betul ya? P2 P1. Berarti ini harus saya isi gitu ya? Enggak. Biasanya mereka pakai gini, jadi saya ikuti dulu. PV2 kurang PV1. Betul. Berarti itu boleh saya tulis V2 kurang V1. Betul nggak? Betul ya? Nah itu usahanya. Itulah usahanya untuk adiabatik. Untuk di buku ini kan nanti dikali dengan min 1 dikali min dikali min. Setelah dikali min akan hasilnya seperti negatif 1 kali Oke, ini akan jadi ini kali ke sini negatif 1 ini, terus yang ini negatifnya dikali ke dalam lagi ke sini. Sehingga nanti hasilnya itu menjadi nah, ini yang sering dipakai. Ini yang sering dipakai. Saya nggak bisa hafal ini, serius. Saya tak bisa hafal. Jadi ini wajib. Daripada yang isotermal, saya rasa isotermal ada log ya. Jadi saya rasa mungkin soalnya nggak mungkin muncul. Itu kalau ini saya rasa ini bisa muncul karena ini apa? Ini 1,4. Jelas ini. Ini adalah 1,4. Ini 1,4. 1, nilai ini, ini tambah. Jadi dia menggunakan konsep karena saya nggak bisa hafal, jadi ini menjadi kendala saya gitu, karena nggak mungkin saya hafal banyak gitu. Saya coba ngomong gas ideal yang tadi saya hafal adalah tentang P adalah sepertiga MV kuadrat per V volume. Ya. Satu lagi yang kamu tahu adalah kecepatan sama dengan akar dari 3P per rho, itu yang sama-sama gitu. Jadi ini saya nggak mungkin hafal. Dan bahasanya di sini. Maksudnya apa bahayanya Pak?
dalam otak saya ngomong ini nanti adalah V yang ini dikurang V yang ini gitu. Tapi dalam otak saya bukan satu kurang dalam otak saya ini satu kurang gamma gitu. Padahal kalau ini kan bentuk adalah gamma kurang satu. Nah ini yang menjadi masalah untuk saya sendiri. Tapi saya bisa atasi dengan begini. Nah, saya bisa atasi karena saya tahu usaha atau katakanlah saya ngomong karena nilainya sama dengan kalori gitu, saya bisa main-main dikit gitu. Jadi saya artinya ini usaha kayak tenaga gitu. Itu saya tahu tenaga yang seperti ini saya tahu. Karena ini per ini satu nanti nilainya harus 3/2 gitu kayak tadi. Ya. Gitu. Apa namanya? Harus 3/2. Intinya sudah 3/2 gitu kan. Kalau nggak percaya kamu ini 1/1,44 dikurang 1. Berarti kan 44 ini. Pasti kalau nggak salah dekat dengan ini. 3/2. Jadi sini pasti kalau mirip 3/2 NRT gitu. Ini kan? Mirip gitu. Nah, ini dengan V1 kurang V2. Mirip gitu, mirip. Jadi saya tahu akhirnya saya mikir ini ke sini, ini adalah halnya benar 3/2. Jadi ini boleh saya ganti, ini nilainya itu boleh jadi 3/2. Untuk gas monoatomik, saya boleh ganti ke 3/2. Kalau diatomik berarti 5/2. Jadi ini sebetulnya nilainya sudah ada gitu. Monoatomik 3/2, diatomik 5/2 atau suhu yang tadi. Terakhir 7/2 gitu. Itu sudah ada sebenarnya. Jadi saya nggak perlu ini seperti ini gitu. Cuma tinggal saya ngomong, tapi tetap saya nggak bisa hafal. Tetap saya nggak bisa hafal. Nah itu usaha yang dilakukan oleh 4 proses tadi. Termodinamika. Mesin.